Di video ini saya akan menjelaskan contoh 12 beserta teorema 2. Mata kuliah teori bilangan, materi teori binomial. Nah, contoh 12. Contoh 12 yaitu misal ada 10 orang dalam perkumpulan. Misalkan dalam suatu perkumpulan terdiri dari 10 orang dan akan dipilih 3 orang sebagai utusan yang mewakilinya. Jadi akan dipilih 3 dari 10. Maka banyaknya pilihan 3 orang dari 10 orang tersebut ada pakai kombinasi. Kombinasinya yaitu 3 dari 10. Jadi banyak pilihannya itu 3 dari 10. Nah, ini kalau dikerjakan berarti 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 faktorial dikali 3 faktorial. 10 kali 8 kali 7 faktorial habis 3 dikali 2. 8 dibagi 2, 4. Berarti 40. Oh, di sini ada keliru. Kita perbaiki. Di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, ini pentingnya harus menulis semua ya. Bahaya. 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 7 faktorial ini 1. Jadi sisanya adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu langsung saya ganti 3 kali 2 kali 1. Jadi kita sederhanakan 9 bagi 3, 3. 8 dibagi 2, 4. Jadi pembilangnya 10 kali 3 kali 4. 120. Berarti ada 120 cara kita memilih 3 orang dari 10 orang perwakilan. Terus yang kedua, apabila pemilihan 3 orang tersebut tidak menyertakan seorang tertentu dari 10 orang tersebut, berarti ada 1 orang yang kita tidak pilih. Jadi 1 itu kita keluarkan dari 10. Jadinya 9. Jadi kita hanya bisa memilih 3 dari 9. Makanya kombinasinya menjadi 3. Kombinasi 3 dari 9. Karena 1 orang itu kita tidak keluarkan dari pilihan. Jadinya kombinasi 3 dari 9 itu ada berapa banyak pilihan, silahkan dicari sendiri dengan cara 9 faktorial per 9 kurang 3, 6 faktorial kali 3 faktorial. Oke, lanjut. Yang ketiga. Selanjutnya, apabila seorang tertentu yang tidak diikutkan dalam pemilihan tadi, ya tadi kan ada 1 orang yang tidak kita ikutkan, harus ikut pada setiap pemilihan. Berarti 1 tadi yang kita keluarkan itu dipanggil kembali dan dia itu sudah pasti menjadi perwakilan. Berarti untuk memilih 3 orang itu kita hanya butuh 2 orang lagi yang kita pilih karena sudah pasti tadi 1. Terus jadi kita tinggal pilih 2 dari berapa? Dari 10 atau dari 9? Dari 9 karena 1 orang tadi kan sudah fix. Makanya kombinasinya 2 dari 9. Oke, kita lihat dari argumentasi itu kita memperoleh hubungan bahwa kombinasi 3 dari 10 sama dengan kombinasi 3 dari 9 ditambah kombinasi 2 dari 9. Yang ini kita bisa, kalau seperti ini, perhatikan apanya yang sama, apa yang beda, apa yang berubah. Kita lihat di sini 10. Jadi akan sama dengan jika berubah jadi 9 semua. Dikurangi 1 ya. Jadi kalau di sini 11, dapatnya di sini berapa? 10 ya. Terus di sini 3. Jadi ada yang stay, ada yang dikurangi 1. Itu. Oke. Nah, yang tadi sama saja ya. Yang tadi itu kan kalau semuanya kita pilih 3 dari 10. 3 dari 10 berarti kita memilih 3 orang dari 10 orang. Nah, 1 orang 3 dari 9 ini kalau kita 1 orang kita keluarkan dari pilihan. Terus kita kembali terus ditambah 1 orang itu kita kembalikan dan dia sudah pasti terpilih jadi sisanya. Oke, kita lanjut teorema 2. Jika K dan R adalah bilangan-bilangan asli dengan K lebih dari R, maka kombinasi R kurang 1 dari K ditambah kombinasi R dari K sama dengan kombinasi R dari K tambah 1 buktinya. Kita kerja yang dari sebelah kiri. Jadi kita tulis ulang sebelah kiri
Terus kita ubah menjadi bentuk kombinatorialnya. Faktorialnya. Itu ambil atasnya K faktorial, terus per penyebutnya pengurangan, yaitu K dikurang R kurang 1 faktorial. Jadi ingat harus ada faktorial, terus ambil bagian bawahnya R kurang 1 faktorial. Hal yang sama, kombinasi R dari K. Terus kita sederhanakan. Ini minnya, negatifnya kali masuk. Jadinya negatif R ditambah 1. Oke, lanjut. Kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut yaitu ambil saja. Ambil saja penyebutnya yaitu, ambil semua karena kan beda-beda penyebutnya, yaitu ini, K dikurang R tambah 1 faktorial, sudah. Ini kita ambil, sudah. Ini kita tulis kembali, sudah. R faktorial, kita ambil, sudah. Jadi sama, kita pungut semua ya, jadi variabel. Jadi penyebut. Nah, lanjut, terus kita kali silang. Karena kan penyebutnya ini, kalau dibagi dengan ini, itu hasilnya ini, K kurang R faktorial dikurang R, kali R faktorial, itu dikalikan dengan K faktorial. Gampangnya, itu kali silang saja. Kali silang. Ini mengganggu nih. Nah, ini dikali silang saja. K di faktorial dikali K dikurang R faktorial dikali R faktorial. Terus ini dikalikan K faktorial dikali yang ini dan yang ini. Samakan alias, samakan penyebut. Nah, sudah itu kita dari penyebutnya 4 poin seperti ini, 4 komponen, 4 faktorial ya. Itu kita hanya ambil 2 saja. Kenapa hanya 2? Karena ingat yang kita mau buktikan yang ini. Itu kita butuh catatan sampingan. K tambah 1 R. Kombinasi R, K tambah 1 itu kita catat di sini. Kombinasi R, K tambah 1. Nah, penyebutnya harus ini nanti. 2 ini. Makanya 2 ini yang kita ambil di sini saja. Sisanya kita modifikasi. Cara memodifikasinya kita naikkan jadi pembilang. Nah, ini saya tidak mengubah nilai. Karena hanya menaikkan yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai yaitu kita perhatikan ya, saya lingkari. K tambah 1 kurang R faktorial yaitu yang ini. R faktorial ini, berarti yang 2 ini itu kita naikkan. Jadi di sini ada 2 komponen berbeda. Yang ini pembilang, tulis ini jadinya, terus ini tulis, sudah. Nah, itu penyebutnya ambil R kurang 1 faktorial dikali K dikurang R faktorial, itu sama semua, ini dan ini. Yang tadi yang tidak dipakai ya. Terus sudah, itu kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, jadi kita sederhanakan. Nih, kita bisa lihat di sini K kurang R faktorial pembilang. Di sini juga K kurang R faktorial itu dibagi dapat 1. Jadi kita hanya tulis sisanya K faktorial, R faktorial, dan R kurang 1 faktorial. Sama halnya dengan setelah tambah. Di sini ada yang baru dibagi dapat 1. R kurang 1 faktorial, R kurang 1 faktorial sama dengan 1. Jadi kita tulis sisanya K faktorial, K kurang R tambah 1 faktorial, per K kurang R faktorial. Sudah, penyebutnya tetap sama ya, tidak perlu diubah ini. Jadi sama. Jadi concern kita hanya pembilangnya. Nah, kita modifikasi supaya bisa bentuknya sederhana. Dengan menggunakan konsep faktorial, R faktorial ini itu sama dengan R dikali dikurangkan 1. R kurang 1 faktorial. Nah, sama halnya dengan yang ini juga, K kurang R tambah 1 faktorial. Berarti dikurangkan 1 coba. Jadinya kan K kurang R. Nah, itu sudah, jadi kita faktorialkan. Jangan sampai bingung. Begini ya. R faktorial itu sama dengan R dikali R kurang 1 faktorial. Atau R dikali R kurang 1 dikali R kurangi 1 lagi. R kurang 1 kurang 1, R kurang 2 faktorial. Atau R dikali, ada banyak ini, dikali 1 atau R kurang 2 kali. Tidak muat. Oke, R kurang 3 faktorial.
Jadi itu kita bertugas mengurangkan 1 terus sampai dapat kali 1. Tapi kan oke, boleh kita tulis begini makanya R dikali R kurang 1 dikali R kurang 2 dikali R kurang 3 dikali ini kalinya seperti perkalian dikali titik-titik dikali sampai 1. Oke. Nah, saya kan tidak mau menulis sampai 1, hanya pakai faktorial. Supaya kenapa berhenti di situ? Karena penyebutnya yang nanti akan dapat 1 R kurang 1 faktorial. Oke, nah sudah. Kita tinggal tulis sisanya. Tulis sisanya karena kan ini 1, jadi ditulis sisanya K faktorial R. Ini sudah bisa disederhanakan, tulis sisanya K faktorial sama K dikurang R tambah 1 saja, tanpa faktorial. Oke, sudah sampai di situ, kita keluarkan K faktorialnya karena sama-sama K faktorial, diapit oleh tambah. Jadi tulis sisanya R ditambah K dikurang R tambah 1, ini K kurang R tambah 1. Nah, ini disederhanakan, R kurang R 0, jadi sisa K tambah 1. Jadi tetap K faktorial K tambah 1. Penyebutnya sudah tidak perlu diperhatikan, karena ditulis saja tetap sama. Nah, itu ini K faktorial dikali K tambah 1 itu sama saja dengan K tambah 1 faktorial. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena begini, K tambah 1 faktorial itu sama saja dengan kita tuliskan pertama, K tambah 1, terus kurangi 1. K tambah 1 kurang 1 dapatnya K. Ingat faktorialnya. Ya, sama saja dengan yang ini tadi ya. Makanya yang ini harus familiar. Oke, udah. Makanya terbukti. Simbol terbukti yaitu kotak 4 persegi. Terbukti kombinasi R kurang 1 dari K tambah kombinasi R dari K sama dengan kombinasi R dari K tambah 1. Contohnya, bisa menggunakan seperti ini. K-nya yaitu 9, R-nya adalah 3. K-nya 9, R-nya 3. Jadi boleh seperti ini, berapapun nanti K dan R-nya. Kalau tidak percaya, silahkan kerja seperti ini, 9 faktorial. Menyebutnya 9 kurang 2, 7 faktorial. 2 faktorial ditambah 9 faktorial, 9 kurang 3, 6 faktorial, 3 faktorial. Yang dengan 10 faktorial, 10 kurang 3, 7 faktorial, 3 faktorial. Jadi bagus kalau tidak percaya. Berarti bisa buktikan lagi di buku catatannya ini sampai selesai. Oke, sudah untuk, jadi di buku catatannya ini diselesaikan ya. Ini dikerjakan. Apakah betul sama jika dijumlah dapat yang sebelah kanan? Di sini tidak jelaskan karena akan sangat terlalu panjang. Oke, demikian untuk teorema 2 beserta contoh teoremanya.